Selamat siang warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Senantiasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di kota Atambuin dalam keadaan yang sehat selalu, sehat secara rezeki, sehat secara kesehatan, dan hati dan pikiran kita selalu damai. Pada siang hari ini menjelang sore ini ada hal-hal yang perlu saya sampaikan. Tapi sebelum saya memulai live saya ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mari kita turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya ayahanda Bayi dari Ketua DPC Kabupaten Belu, Ketua Hanura, yaitu Bapak Beni Serang, yaitu telah berpulang Bayi Bapak Paulus Serang. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya juga mau mengucap terima kasih kepada undangan pernikahan, yaitu adik Oris dengan adik Inah. Semoga langgeng selalu, rumah tangga selalu diberkati oleh Tuhan. Pada siang menjelang sore ini saya live terkait dengan beberapa postingan di Facebook. Ada yang bilang pas 17 hari kemerdekaan itu, ada yang bilang di mana tukang live, kenapa tidak ini live di pas perayaan 17 Agustus lapangan. Saya mau menyampaikan ketika saya mau live itu ketika pemerintah daerah pada saat 17 Agustus dia bilang saya membayar haknya masyarakat penerima manfaat, yaitu JPS, jaring pengaman sosial, dari tahun lalu sampai bulan Agustus, 17 Agustus lewat ini saya bayar. Pada saat 17 misalnya pemerintah daerah dan bupati bilang saya membayar haknya penerima manfaat masyarakat terdampak COVID-19, yaitu 6.527, saya bayar. Saya pergi pas saya akan live. Saya terima kasih kepada Pemda daerah karena di hari kemerdekaan yang ke-77 ini pemerintah daerah membayar hak masyarakat, bahwa masyarakat juga ikut merdeka. Dan saya pergi pasti akan live pada saat 17 Agustus itu juga apabila yang itu ada dikumandangkan bilang pemerintahan hari ini berhasil dengan katanya bahwa TPP, tunjangan kinerja daerah untuk PNS itu dibayar. Kalau waktu itu bilang langsung saya bilang saya bayar ini cash, saya pasti pergi akan live di hari kemerdekaan tersebut. Jangan bicara kemerdekaan hari ini di kabupaten perbatasan ini. Jika masih ada masyarakat yang menangis karena sebuah kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat kecil, jangan bicara merdeka hari ini dengan menggebu-gebu, dengan begitu keramaian yang kalian pertontonkan. Hak masyarakat yang 6.577 penerima manfaat yang hari ini belum dicairkan dari tahun lalu. Jangan bagaimana kita merdeka 77 tahun, tapi masih ada penderitaan masyarakat kecil di sini. Orang yang mengabdi menjadi tenaga kontrak daerah sampai hari ini bertahun-tahun diberhentikan. Apakah hati dan perasaan mereka hari ini tidak terjaga dengan satu kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat kecil? Mari sama-sama kita diskusikan bersama. 77 tahun sudah Indonesia ini merdeka. 77 tahun sudah kita bebas daripada penjajahan. 17 Agustus dengan gagah berani kita berdiri di depan podium menyampaikan kita merdeka, 77 tahun kita merdeka. Tolong sampaikan kepada saya kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Belu hari ini seperti apa dengan haknya masyarakat kecil. Contoh 6.577 penerima manfaat saja menunggu janji pemerintah daerah untuk mencairkannya kapan? Setidaknya sebelum hari kemerdekaan itu diperingati, setidaknya sudah dicairkan haknya masyarakat. Sehingga pada saat 17 Agustus itu dalam pidato menyampaikan merdeka, bahwa mereka juga merdeka, mereka juga sudah sejahtera, hak mereka juga sudah diakomodir.
Belum lagi TPP yang dijanjikan. Sejauh mana itu tahap untuk mencairkan haknya bagi ASN sebagai tunjangan kinerja daerah. Terus bagaimana dengan penderitaan ex-Tekoda yang mengabdi bertahun-tahun yang tidak diakomodir? Jadi tidak usah berbicara di mana tukang live. Kami ada, kami memantau. Ketika saya mau live, ketika pemerintah hari itu mencairkan haknya masyarakat kecil, ini 77 tahun sekali lagi sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Belu, kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kenapa saya fokuskan? 77 tahun sudah Indonesia ini merdeka. Terus di Kabupaten Belu itu memaknai 77 tahun kemerdekaan Republik ini seperti apa? Sudah beres ke pemerintah daerah ini? Haknya masyarakat kecil saja belum dicairkan dari tahun lalu sampai hari ini. 6.577 penerima manfaat menagih janji menunggu hak mereka kapan dicairkan. Dalil pemerintah katanya ada pendobelan data. Data seperti apa dari tahun lalu sampai hari ini tidak dicairkan? Tapi kalau bicara untuk tidak mengakomodir orang dan tidak memasukkan orang dalam tenaga kontrak daerah, itu sangat cepat sekali. Walaupun iringan suara kami turun ke jalan untuk menderakin bahwa ini tidak benar dan segala macam, tidak pernah dievaluasi. Ini yang menjadi satu catatan kritis. Bicara merdeka berarti bicara bahwa segala lapisan masyarakat bebas dari setiap penderitaan. Jadi jangan berbicara bahwa bilang, mana tukang live tidak datang live ini. Saya bilang, tujuan kami untuk live itu untuk apa di situ? Dibandingkan lagi, oh ini keramaian sekali dibandingkan. Ini kita bukan bicara tentang dia pun keramaian. Itu ibaratnya seperti begini, kita buat pesta, tapi besok pagi kita mau makan dalam rumah pun tidak ada. Itu yang menjadi satu pertanyaan besar. Coba masyarakat Kabupaten Belu, Bapak Ibu, coba lihat sejauh mana itu haknya masyarakat kecil. Jaring pengaman sosial yang dijanjikan dari tahun lalu sampai hari ini dengan dalil pendobelan data. Setidaknya kalau bicara merdeka itu tanggal 17 Agustus, sebelum 17 Agustus digelar itu bayar sudah haknya masyarakat itu. Jadi ketika berdiri di atas podium menyampaikan merdeka 77 tahun, hak masyarakat kecil sudah terjawab. Setidaknya sebelum 7 Agustus itu juga sampaikan bahwa haknya ASN atau TPP, tunjangan kinerja daerah, itu juga dicairkan. Jadi ketika saya berdiri di podium saya bilang, sudah merdeka. Ini kami masyarakat Kabupaten Belu bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga hidup di negara ini. Kami bangga dari bagian daripada negara ini. Jadi kalau masih ada kerikil-kerikil yang mengganjal, sudah sepatut dan selainnya kami sebagai bagian daripada negara ini, kami patut untuk menyuarakan. Sehingga 77 tahun Indonesia merdeka ini bisa dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di pelosok daerah ini. Sehingga kalau misalnya ada haknya masyarakat yang belum dicairkan, tolong dicairkan. Bukan di situ ada rame-rame terus suruh pergi kami datang live terus membanding-bandingkan. Hai. Buat keramaian itu bisa saja, yang penting haknya masyarakat itu ya dicairkan, haknya masyarakat.
Jangan kita buat keramaian di atas penderitaan masyarakat kecil. Masyarakat menunggu haknya sampai hari ini belum dicairkan. ASN juga menunggu itu TPP itu kapan dicairkan. Ex-Tekoda yang mengharapkan keadilan seadil-adilnya sesuai dengan regulasi aturan dari pusat untuk mengharapkan keadilan. Ini yang patut kita diskusikan. Saya kira ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada publik Belo News pada hari ini. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu bahwa kita sudah merdeka 77 tahun. Apabila haknya masyarakat kalau belum dicairkan, apakah itu kita dikatakan kita sudah merdeka sesungguhnya? Jadi saya mengharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu hari ini 77 tahun kita sudah merdeka. Setidaknya haknya masyarakat kecil itu tolong dicairkanlah jaring pengaman sosial. Itu hak masyarakat. Kalau bisa dicairkan. Jangan ditunda-tunda berlarut-larut. Saya menduga jangan sampai kas daerah tidak sudah kosong. Ini dugaan saya sebagai masyarakat. Sehingga pemerintah daerah hari ini ngotot sekali untuk mengajukan pinjaman daerah. tahun sudah Indonesia ini merdeka. Kalau bisa ya itu TPP-nya ASN itu tolong dicairkanlah semuanya supaya merdeka sesungguhnya. Kita di Kabupaten Belu merasakan kemerdekaan. Kita sama-sama merasakan bahwa sebagai bangsa yang besar, bagian daripada negara ini, khususnya kita di kabupaten ini, tolonglah hak masyarakat kecil, TPP-nya ASN itu dicairkanlah. Dan tolong juga dilihat terkait dengan ex-Tekoda ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tema live saya berikutnya terkait dengan rangkap jabatan PLT yang sudah lebih daripada regulasi undang-undang yang ada yang 7 bulan, 8 bulan, berbulan-bulan mau masuk tahun, datang bulan dan segala macam, yang sampai hari ini masih nyaman duduk. Aturan yang mana yang hari ini digunakan itu nanti dalam tahapan live saya berikutnya. Yang ketiga terkait dengan buka praktek, terus belum lagi ada oknum kontraktor yang sudah dulu kerja tidak beres, hari ini membuat lagi pekerjaan yang tidak beres segala macam. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Dan terima kasih buat pemirsa yang sudah dengan setia untuk mengikuti live saya ini. Senantiasa Bapak Ibu Saudara sekalian selalu diberkati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangan pernikahan adik Oris dan adik Kina. Harapan saya semoga rumah tangga adik berdua senantiasa diberkati Tuhan, dilimpahkan segala berkat dan rezeki. Dan terakhir saya terima kasih kepada Polres Belu, Jatan Ras Polres Belu yang sudah mengamankan pelaku penganiayaan terhadap istri, kekerasan dalam rumah tangga. Dengan sikap tegas cepat, Polres Belu mengamankan pelaku. Dari sudut kota Belu, saya mengakhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.